Hal pemirsa, negara saham gabungan berbalik menguat dengan rebound signifikan di atas 1% di sepanjang perdagangan hari ini, dan secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali menembus level psikologis di atas 7.400-an pemirsa. Saham-saham konglomerasi masih menjadi penopang utama dengan momentum comeback-nya saham DCI pasca disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia pada hari kemarin, dan hari ini dibuka dan kembali mencatatkan penguatan yang signifikan. Yang cukup menarik dari sektor teknologi adalah GoTo hari ini bergerak menguat setelah di beberapa hari perdagangan terakhir ketika saham-saham teknologi lainnya sudah melaju kencang. Hari ini GoTo baru memulai penguatannya. Kemudian dari saham-saham konglomerasi lainnya ada Pani dari sektor properti melesat di atas 10% pemirsa. Kemudian dari saham-saham grup Boy Thohir ada Adaro Mineral, kemudian juga ada Adaro hari ini melesat di 11 dan posisi melesat di 5%. Astra International, saham konglomerasi lainnya juga hari ini melesat di atas 4% ketika dorongan dari saham-saham perbankan belum pulih sampai sejauh ini. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval, kita jelang IDX sekesong closing selengkapnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 1,34% dan diperdagangkan di level 7.443,688. Secara intraday indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di level 7.300-an, tepatnya di 7.378,231. Kemudian indeks harga saham gabungan terus mengalami penguatan hingga penutupan di sesi pertama pada siang tadi, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Namun di perdagangan sesi kedua pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan, bahkan penguatan signifikan dan kembali diperdagangkan atau menguat di atas 1%. Intraday tertinggi hari ini di 7.447,605, terendah di 7.354,996. Konsisten bergerak di zona hijau. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada siang tadi, teknologi kembali memimpin penguatan dari sisi sektoral setelah absen di perdagangan hari sebelumnya karena saham DCI disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, dan hari ini kembali diperdagangkan langsung melesat di 19,99%. Auto reject atas kembali sepertinya berada di level Rp346.725 per saham. Saham paling mahal di Bursa Efek Indonesia. Bahkan posisi penguatan hari ini merupakan level intraday tertinggi dan tampaknya juga merupakan level tertinggi di sepanjang masa. Kemudian dari teknologi ada WIRG hari ini juga melesat di 7% di 123. Namun saham-saham teknologi lainnya yang sudah melaju kencang duluan ada Wi-Fi hari ini justru berbalik melemah di 4,95% di Rp2.690 per sahamnya. Penopang juga datang dari grup konglomerasi aguan, ada Pani melesat di atas 10% di Rp16.600 per sahamnya ini, menguat di 10,28%. Kemudian dari saham-saham konglomerasi lainnya, Boy Thohir ada Adaro Mineral melesat di 11,98% di 1.215. Kemudian Adaro menguat di 2,29% di 2010. Astra International hari ini melesat di 4,69%, sudah berada di 4.900-an. Dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dari Astra International paling tidak dalam satu bulan terakhir pemirsa. Kemudian pemberat datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada Brand melemah di 0,95% di 7.800, kembali meninggalkan 8.000. Kemudian saham pendatang baru dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA, hari ini kembali disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Data terakhir di Rp1.515 per sahamnya. Sementara posisi lain Aman juga ikut menjadi penopang di 0,94% di 8.025. WNTR hari ini juga melaju cukup kencang
di 4%, Rp23.975 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Jepang akan berinvestasi $550 miliar ke Amerika dan tarif impor dikenai sebesar 15%. Trump dalam unggahan di Truth Socialnya mengatakan Amerika dan Jepang sudah menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang dan mungkin menjadi kesepakatan terbesar yang pernah dibuat sejauh ini. Trump mengatakan perjanjian tersebut mengharuskan Jepang untuk membuka diri bagi impor mobil Amerika serta impor pertanian tambahan. Wall Street ditutup beragam di Selasa waktu setempat. Indeks S&P 500 mencatat rekor penutupan baru dengan kenaikan tipis di tengah pelaku pasar mencerna laporan keuangan terbaru dan perkembangan baru dalam perdagangan internasional. Indeks S&P 500 naik 0,06%, ditutup di 6.309,62. Ini adalah penutupan rekor ke-11 sepanjang 2025. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,4% di 44.050,44. Dan sebaliknya indeks Nasdaq melemah 0,39% di 20.892,69, terbebani penurunan saham teknologi salah satunya Nvidia yang terkoreksi 2%. Bank Pembangunan Asia atau ADB kembali merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik untuk tahun 2025 maupun 2026. Penurunan ini mencerminkan dampak dari tingginya tarif Amerika Serikat, melemahnya ekspor, serta permintaan domestik yang lesu. Dalam laporan Asian Development Outlook edisi Juli 2025, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik akan mencapai 4,7% di 2025, turun 0,2 poin persentase dari proyeksi April. Sementara di 2026, pertumbuhan diperkirakan hanya mencapai 4,6%, turun dari 4,7% proyeksi sebelumnya. Dari dalam negeri, hasil survei perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru di triwulan 2 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT permintaan kredit baru di triwulan 2 2025 yang mencapai 85,22%, lebih tinggi dibandingkan 55,07% di triwulan 1 2025 dan sedikit di bawah SBT triwulan 2 2024 yang tercatat di 89,11%. Peningkatan permintaan kredit baru terutama didorong oleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Berbagai sumber IDX Channel.